Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sejarah bangsa ini dimulai dengan suara. Suara yang membelah keheningan dunia dan suara yang menyatukan seluruh hati. Jika Soekarno adalah guntur yang membakar semangat, Muhammad Hatta adalah akal sehat yang menuntun petir agar tidak salah sasaran. Hatta tidak pernah mencari panggung. Ia memilih kesunyian ruang baca, di mana logikanya diasah setajam keris. Di masa pergolakan, ia membuat janji yang mustahil. Dia bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Sumpah itu ia pegang teguh hingga sangsaka merah putih berkibar. Dia adalah wakil presiden yang lebih memilih membawa koper berisi buku tebal daripada koper berisi baju mewah saat dibuang ke pengasingan. Dia adalah negarawan yang paling sederhana, yang integritasnya tidak bisa dibeli dengan jabatan tertinggi atau uang sebundel. Siapakah sosok yang seringkali tertutup oleh bayangan karisma Bung Karno ini? Mengapa Bung Hatta memilih jalan sunyi? Mari kita selami dongeng sejarah tentang sang penjaga hati nurani bangsa. Cerita kita bermula di sebuah kota kecil yang berhawa sejuk di dataran tinggi Minangkabau, Bukit Tinggi. Tepat pada tanggal 12 Agustus 1902, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu arsitek terpenting kemerdekaan Indonesia. Bayi itu diberi nama Muhammad Attar, nama yang berarti harum dalam bahasa Arab, sebelum akhirnya kita mengenalnya dengan nama Muhammad Hatta. Ia lahir di tengah suasana alam yang tenang, di bawah bayang-bayang Gunung Merapi dan Singgalang, sebuah lingkungan yang kelak membentuk kepribadiannya yang teduh namun kokoh laksana batu karang. Hatta bukanlah anak sembarangan. Ia adalah simpul pertemuan dua latar belakang yang sangat berpengaruh di Sumatera Barat. Dari garis ayahnya, Haji Muhammad Jamil, mengalir darah ulama besar dari Batu Hampar yang kental dengan nilai-nilai religius dan kedisiplinan tarekat. Sementara dari garis ibunya, Siti Saleha, mengalir darah saudagar kaya yang mengajarkan nilai-nilai kewirausahaan dan pragmatisme. Perpaduan unik antara spiritualitas yang dalam dan rasionalitas pedagang inilah yang menjadi pondasi awal pemikiran Hatta yang logis, terstruktur, namun tetap berpegang teguh pada etika moral. Namun, takdir memberikan ujian berat di awal kehidupannya. Saat Hatta baru berusia 8 bulan, ayahnya meninggal dunia, meninggalkannya sebagai seorang anak yatim. Meski kehilangan sosok ayah kandung di usia yang sangat dini, Hatta tidak tumbuh dalam kekurangan kasih sayang. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga matrilineal Minangkabau yang hangat, diasuh oleh ibunya, dan dikelilingi oleh paman-pamannya yang memberikan perhatian penuh. Ketiadaan sang ayah justru digantikan oleh didikan kolektif keluarga besar yang sangat protektif, namun mendidik kemandirian. Masa kecil Hatta dihabiskan dengan pendidikan yang ketat. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu sebelum pindah ke ELS, Europese Lagere School, sekolah dasar khusus untuk anak-anak Eropa dan Ningrat. Disinilah Hatta mulai berkenalan dengan sistem pendidikan Barat yang mengutamakan keteraturan. Berbeda dengan anak-anak seusianya yang mungkin lebih suka bermain layang-layang di tanah lapang, Hatta kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kedisiplinan yang luar biasa. Ia diajarkan untuk menghargai waktu hingga detik demi detik, sebuah kebiasaan yang kelak melahirkan istilah legendaris jam Hatta, simbol ketepatan waktu yang tak bisa ditawar. Jika ada satu hal yang menjadi ciri khas Hatta sejak belia, itu adalah hubungannya dengan buku. Bagi Hatta muda, buku bukanlah sekedar tumpukan kertas, melainkan teman bicara yang paling setia. Di saat teman-temannya sibuk dengan permainan fisik, Hatta lebih memilih tenggelam dalam bacaan-bacaan berat.
Ia mulai mengoleksi buku sejak remaja, membangun perpustakaan pribadinya sendiri. Kecintaannya ini begitu mendalam hingga ia pernah bersumpah tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan satu-satunya istri yang menemaninya selama masa perjuangan itu adalah buku-bukunya. Kepribadian Hatta sangat bertolak belakang dengan kelak rekannya Soekarno. Jika Soekarno adalah api yang membakar semangat lewat orasi yang meledak-ledak, Hatta adalah air yang tenang namun menghanyutkan. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam, serius, dan tidak banyak bicara hal yang sia-sia. Namun, di balik diamnya itu, tersimpan otak yang terus berputar memikirkan solusi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terukur, ringkas, dan padat makna. Ia bukan tipe pemimpin yang mencari panggung, melainkan pemikir yang bekerja dalam sunyi untuk hasil yang nyata. Meskipun hidup berkecukupan, mata Hatta muda tidak tertutup dari realitas penjajahan di sekitarnya. Melalui bacaan koran-koran langganannya dan interaksi dengan tokoh-tokoh pergerakan yang singgah di Padang saat ia melanjutkan sekolah ke Mulo, benih-benih kebangsaan mulai tumbuh. Ia mulai menyadari adanya ketimpangan antara kaum inlander, pribumi, dan pemerintah kolonial Belanda. Kesadaran ini tidak meledak dalam bentuk amarah fisik, melainkan mengkristal menjadi tekad intelektual untuk membebaskan bangsanya melalui jalur pendidikan dan organisasi. Demikianlah babak awal kehidupan Muhammad Hatta, sebuah fase pendahuluan yang meletakkan dasar bagi perjalanan panjangnya. Dari bukit tinggi yang damai, anak pendiam namanya Attar ini telah siap melangkah ke panggung yang lebih luas. Bekal agama yang kuat, kedisiplinan baja, dan wawasan luas dari buku-buku barat telah membentuknya menjadi pemuda yang siap menghadapi badai sejarah. Ini baru permulaan, karena langkah kakinya sebentar lagi akan membawanya menyeberangi lautan menuju negeri Belanda, tempat di mana semangat perjuangannya akan benar-benar diuji dan ditempa. Masa remaja, menemukan jalan pergerakan. Setelah menamatkan pendidikan dasar di Bukit Tinggi, Hatta remaja melangkahkan kakinya menuju fase baru di Kota Padang. Disinilah ia masuk ke sekolah Mulo, Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, setingkat SMP zaman sekarang. Padang pada masa itu adalah kota pelabuhan yang sibuk, jauh lebih dinamis dibandingkan Bukit Tinggi yang tenang. Udara pesisir yang hangat dan hiruk-pikuk perdagangan membawa suasana baru bagi Hatta. Di kota inilah, mata dan pikiran Hatta mulai terbuka lebih lebar terhadap realitas sosial masyarakat yang hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme. Ia bukan lagi sekedar anak mamak yang dimanja, melainkan seorang pelajar yang mulai mandiri mengatur hidupnya sendiri. Di Padang pula lah, Hatta menemukan wadah yang kelak mengubah jalan hidupnya, organisasi. Ia bergabung dengan Jong Sumatranen Bond, sebuah perkumpulan pemuda Sumatera yang bertujuan mempererat persaudaraan antar pelajar. Berbeda dengan remaja lain yang mungkin masuk organisasi hanya untuk gagah-gagahan, Hatta masuk dengan keseriusan penuh. Di JSB, ia tidak mencari panggung untuk berpidato berapi-api. Ia justru menemukan peran yang sesuai dengan karakter aslinya, yang teliti, jujur, dan disiplin, menjadi seorang bendahara. Posisi bendahara seringkali dianggap posisi kering dan tidak glamor dalam dunia pergerakan. Namun, di tangan Hatta, jabatan ini menjadi sangat berwibawa. Hatta menjalankan tugasnya dengan prinsip yang teguh. Uang organisasi adalah amanah yang tidak boleh bercampur sepeser pun dengan uang pribadi. Buku kasnya selalu rapi, setiap sen tercatat, dan transparansi menjadi harga mati. Karakter inilah yang membuat teman-temannya menaruh hormat yang luar biasa. Tanpa disadari, peran kecil ini adalah latihan moral pertamanya dalam mengelola keuangan publik, sebuah integritas yang kelak ia bawa saat mengelola keuangan negara. Masa remaja Hatta di Padang juga diwarnai oleh pertemuan dengan sosok-sosok mentor yang memoles pemikirannya. Salah satunya adalah Nazir Pamuncak, senior di JSB yang kerap mengajak Hatta berdiskusi tentang nasib bangsa. Melalui diskusi-diskusi inilah, Hatta mulai memahami bahwa perjuangan tidak hanya bisa dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan pena dan organisasi.
Ia mulai rutin menghadiri rapat-rapat umum, mendengarkan pidato tokoh-tokoh politik yang singgah di Padang, dan menyerap setiap gagasan tentang kemerdekaan yang saat itu masih berupa bisik-bisik yang berbahaya. Tahun 1919, setelah lulus dari Mulo dengan nilai gemilang, Hatta melanjutkan petualangannya ke Batavia. Ia diterima di Prince Hendrik School, PHS, sebuah sekolah dagang menengah yang bergengsi. Pindah ke Batavia berarti masuk ke jantung kekuasaan Hindia Belanda. Di kota besar ini, Hatta menyaksikan langsung kemewahan hidup para penjajah yang kontras dengan kemiskinan penduduk pribumi di kampung-kampung kumuh. Pemandangan ini semakin membulatkan tekadnya bahwa ada sesuatu yang salah dalam sistem ini dan harus diperbaiki. Di Batavia, kebiasaan Hatta mengoleksi buku semakin menggila. Jika teman-teman sebayanya menghabiskan uang saku untuk bersenang-senang di pesta dansa, Hatta lebih memilih menghabiskan waktunya di toko buku Loak di kawasan Pasar Senen. Ia rela menyisihkan uang makannya demi membeli buku-buku berbahasa Belanda, Inggris, Prancis, hingga Jerman. Kamar kosnya di Batavia perlahan berubah menjadi perpustakaan mini. Bagi Hatta, buku adalah senjata, dan pengetahuan adalah amunisi yang sedang ia kumpulkan untuk perang jangka panjang melawan kebodohan dan penjajahan. Ucapan politik Hatta justru semakin matang di Batavia. Ia kembali aktif di kepengurusan pusat Jong Sumatranen Bon, lagi-lagi dipercaya memegang keuangan. Namun, wawasannya kini tak lagi sebatas Sumatera. Pergaulannya dengan pemuda dari Jawa, Ambon, dan Minahasa di Batavia mulai menumbuhkan kesadaran baru, kesadaran Hindia atau Indonesia. Ia mulai menyadari bahwa musuh mereka satu dan nasib mereka terkait satu sama lain. Rasa kedaerahan perlahan mulai luntur, berganti dengan benih-benih nasionalisme yang lebih luas. Puncak dari masa remaja ini adalah sebuah keputusan besar di tahun 1921. Hatta memutuskan untuk melanjutkan studi ke negeri Belanda, pusat ilmu pengetahuan sekaligus pusat kekuasaan yang menjajah negerinya. Pada suatu hari di bulan Agustus, pemuda berusia 19 tahun itu menaiki kapal besar di pelabuhan Tanjung Priok. Saat kapal perlahan meninggalkan dermaga, Hatta menatap daratan Batavia yang makin mengecil. Ia pergi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menimba ilmu dari kandang macan demi dibawa pulang sebagai bekal membebaskan bangsanya. Babak baru perjuangan di negeri orang pun dimulai. Masa studi dan perjuangan di negeri Belanda 1921 sampai 1930. Pada September 1921, kapal yang membawa Hatta akhirnya merapat di pelabuhan Rotterdam. Udara dingin musim gugur menyambut pemuda Minang ini, sebuah kontras yang tajam dengan hangatnya udara tropis tanah air. Di negeri kincir angin ini, Hatta tidak datang sebagai turis, melainkan sebagai mahasiswa di Handels Hogeschool, kini Universitas Erasmus, sebuah sekolah tinggi ekonomi bergengsi. Ironis memang, ia datang untuk menuntut ilmu di jantung negeri yang sedang menjajah bangsanya. Namun, Hatta memiliki visi yang melampaui sekadar gelar sarjana. Ia ingin memahami dapur ekonomi penjajah untuk kelak menyusun fondasi ekonomi bangsanya sendiri. Tak lama setelah mendaftar kuliah, Hatta bergabung dengan Indische Vereniging, Perkumpulan Hindia. Awalnya, organisasi ini hanyalah wadah sosial bagi pelajar Indonesia untuk berkumpul, berdansa, dan melepas rindu akan tanah air. Namun, di tangan Hatta dan kawan-kawan sepemikirannya, fungsi klub sosial ini dirombak total. Hatta melihat potensi besar organisasi ini sebagai senjata politik. Ia kembali dipercaya memegang posisi strategis sebagai bendahara 1922 dan kemudian ketua 1926 sampai 1930. Di bawah kendalinya, suasana pesta pora perlahan hilang, berganti dengan diskusi-diskusi politik yang tajam dan serius tentang nasib bangsa. Salah satu langkah paling radikal yang dilakukan Hatta dan rekan-rekannya adalah perubahan identitas. Pada tahun 1922, mereka mengganti nama organisasi dari Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging dan akhirnya menjadi Perhimpunan Indonesia, PI, pada tahun 1925. Ini bukan sekadar ganti nama, melainkan sebuah proklamasi politik.
Untuk pertama kalinya, kata Indonesia digunakan secara resmi sebagai identitas politik, membuang label Hindia Belanda, Nederlands India. Dengan ini, Hatta menegaskan bahwa mereka adalah bangsa yang memiliki jati diri sendiri, bukan sekadar wilayah jajahan milik Belanda. Puncak dari pemikiran radikal ini tertuang dalam Manifesto Politik 1925. Hatta dan pengurus PI merumuskan prinsip-prinsip perjuangan yang sangat maju melampaui zamannya. Unity, persatuan, equality, kesetaraan, dan liberty, kemerdekaan. Manifesto ini menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa dicapai oleh kekuatan bangsa sendiri tanpa campur tangan asing, dan prasyarat utamanya adalah persatuan seluruh elemen bangsa. Dokumen ini kelak menjadi inspirasi langsung bagi Sumpah Pemuda 1928 di tanah air. Bisa dikatakan, konsep Indonesia merdeka secara intelektual lahir di Belanda, di kamar-kamar diskusi mahasiswa yang dipimpin Hatta. Hatta sadar bahwa gagasan merdeka harus disebarluaskan, maka majalah organisasi yang semula bernama Hindia Putra diubah menjadi Indonesia Merdeka. Di majalah inilah Hatta menumpahkan pemikirannya yang tajam. Tulisan-tulisannya tidak berapi-api seperti orasi, tetapi dingin, analitis dan menusuk jantung kolonialisme dengan data dan logika. Majalah ini diselundupkan ke tanah air dan menjadi bacaan wajib para aktivis pergerakan. Bagi Hatta, pena adalah senjata yang lebih berbahaya daripada peluru karena ia mampu mengubah pola pikir manusia. Sepak terjang Hatta tidak berhenti di Belanda. Ia membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Pada tahun 1927, Hatta menghadiri Kongres Liga Melawan Imperialisme di Brussel, Belgia. Di sana, ia duduk sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Jawaharlal Nehru dari India dan Albert Einstein. Di forum internasional inilah Hatta memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Ia bertindak layaknya seorang diplomat ulung untuk sebuah negara yang bahkan belum ada di peta. Kehadirannya membuka mata dunia bahwa di timur jauh ada sebuah bangsa yang sedang menggeliat menuntut haknya. Di tengah kesibukan politik yang luar biasa, kehidupan pribadi Hatta di Belanda tetap berjalan dengan kedisiplinan tinggi tingkatan. Teman-temannya sering bercanda bahwa kita bisa mencocokkan jam dengan melihat kegiatan Hatta. Ia bangun, belajar, makan, berorganisasi dan tidur pada jam yang sama setiap harinya. Ia hidup sangat hemat demi membeli buku, namun sangat royal jika menyangkut urusan organisasi. Kamarnya penuh sesak dengan buku-buku yang tersusun rapi, mencerminkan isi kepalanya yang terstruktur. Kedisiplinan inilah yang membuatnya mampu menyelesaikan tugas kuliah yang berat sekaligus memimpin organisasi pergerakan yang radikal. Aktivitas Hatta yang semakin vokal tentu membuat telinga pemerintah Belanda panas. Ia bukan lagi dianggap sekadar mahasiswa pandai, melainkan ancaman serius bagi stabilitas koloni. Intelijen Belanda mulai memata-matai setiap gerak-geriknya, surat-suratnya disensor dan teman-temannya diawasi. Namun, Hatta tidak gentar, ia tahu risiko yang dihadapinya. Awan gelap mulai berkumpul di atas langit Rotterdam, menandakan badai besar akan segera datang. Dan benar saja, babak berikutnya dalam hidup Hatta bukan lagi di ruang kuliah atau ruang seminar, melainkan di balik jeruji besi penjara Den Haag. Merdeka di Pengadilan Den Haag, 1927 sampai 1932. Suasana tenang di Belanda seketika berubah mencekam pada tanggal 23 September 1927. Pagi itu, kamar kos Hatta di Den Haag digedor oleh polisi Belanda. Tanpa peringatan, Hatta bersama 3 rekannya, Ali Sastro Amitjojo, Nazir Pamuncak, dan Abdul Majid Joyo Adiningrat, ditangkap dan digiring ke penjara Kasiusstrat. Tuduhan yang dialamatkan kepada mereka sangat berat, menghasut rakyat untuk memberontak terhadap kerajaan Belanda. Berita penangkapan ini menyebar dengan cepat, tidak hanya di Belanda tetapi juga sampai ke tanah air, memicu kemarahan para nasionalis. Bagi pemerintah kolonial, menangkap Hatta adalah cara untuk mematikan kepala ular pergerakan, namun mereka salah perhitungan. Selama 5,5 bulan, Hatta mendekam di dalam sel penjara yang dingin dan sempit. Ia diisolasi dari dunia luar,
sebuah taktik psikologis untuk mematahkan semangatnya. Namun, Hatta bukanlah pribadi yang mudah retak. Di dalam kesunyian penjara, ia justru menemukan ketenangan batin. Alih-alih meratapi nasib, ia mengubah sel penjara itu menjadi ruang kerja. Dengan pena dan kertas yang tersisa, ia mulai menyusun naskah pembelaan yang kelak akan menjadi legendaris. Ia tidak menyewa pengacara mahal, ia memutuskan untuk menulis sendiri pembelaannya, menuangkan seluruh argumen intelektualnya untuk menelanjangi ketidakadilan kolonialisme. Penangkapan Hatta ternyata menjadi blunder bagi Belanda. Gelombang solidaritas muncul dari berbagai penjuru. Kaum buruh, intelektual, dan politisi sayap kiri Belanda justru bersimpati kepada para mahasiswa Indonesia ini. Pengacara Belanda ternama, Mr. J.E.W. Duis, bahkan menawarkan diri untuk menjadi pembela mereka secara sukarela. Kasus ini bukan lagi sekedar kasus kriminal biasa, melainkan berubah menjadi panggung politik tingkat tinggi. Mata dunia tertuju ke Den Haag, menanti apa yang akan dikatakan oleh pemuda-pemuda dari tanah jajahan ini di depan meja hijau. Hari pengadilan pun tiba pada tanggal 8 Maret 1928. Suasana ruang sidang padat dan tegang. Hatta duduk di kursi terdakwa dengan tenang, mengenakan setelan jas rapi, tanpa menyiratkan rasa takut sedikit pun. Di hadapan para hakim agung Belanda yang berwajah kaku, Hatta tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, ia berdiri tegak dan membacakan pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Selama lebih dari 3 jam, suaranya yang tenang namun tegas bergema memenuhi ruangan, memaparkan data dan fakta tentang kesengsaraan rakyat di bawah penjajahan. Isi pidato Indonesia Merdeka itu sungguh luar biasa. Hatta tidak membela dirinya sendiri, ia membela bangsanya. Ia berargumen bahwa pergerakan kemerdekaan Indonesia bukanlah hasutan segelintir orang jahat, melainkan sebuah proses sejarah yang tak terelakkan. Ia mengutip hukum alam bahwa setiap bangsa berhak untuk merdeka. Dengan cerdas, ia membalikkan tuduhan. Yang melakukan kejahatan bukanlah para mahasiswa yang menuntut haknya, melainkan sistem kolonial yang merampas kemerdekaan manusia. Para hakim dan hadirin terpukau oleh kecerdasan dan keberanian argumen pemuda berusia 26 tahun ini. Kekuatan argumen Hatta tak terbantahkan. Pada tanggal 22 Maret 1928, Majelis Hakim menjatuhkan vonis yang mengejutkan. Hatta dan kawan-kawannya dinyatakan bebas murni dari segala tuduhan. Ruang sidang pecah oleh sorak-sorai. Keputusan ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah kolonial dan kemenangan moral yang telak bagi pergerakan nasional. Berita pembebasan ini disambut dengan sujud syukur dan pesta rakyat oleh para pelajar Indonesia di Belanda. Nama Hatta seketika melambung menjadi simbol perlawanan intelektual yang tak terkalahkan. Setelah bebas, Hatta tidak langsung pulang. Ia kembali ke bangku kuliah untuk menuntaskan misinya. Baru pada Juli 1932, setelah lulus dan menyandang gelar doktorandas ekonomi, Hatta memutuskan untuk kembali ke tanah air. Kepulangannya ini unik, ia tidak membawa banyak harta benda atau oleh-oleh mewah. Harta paling berharga yang ia bawa pulang adalah 16 peti besi yang berisi ribuan buku koleksinya. Bagi Hatta, buku-buku ini adalah amunisi untuk mencerdaskan bangsanya yang masih bodoh akibat penjajahan. Kapal yang membawa Hatta akhirnya bersandar di Tanjung Priok. Ia disambut hangat oleh kawan-kawan seperjuangannya, termasuk Soekarno yang saat itu baru saja keluar dari penjara Sukamiskin. Pertemuan dua tokoh besar ini, Soekarno sang orator ulung dan Hatta sang pemikir ulung, menandai babak baru perjuangan kemerdekaan. Hatta sadar, masa-masa indah di Eropa sudah berakhir. Di hadapannya kini terbentang medan perjuangan nyata yang jauh lebih keras, penuh intrik dan bahaya pengasingan yang sudah menanti di depan mata. Namun, dengan bekal ilmu dan pengalaman menaklukkan pengadilan Belanda, Hatta siap menghadapi apa saja. Duit Tunggal yang tanggal 1945 sampai 1956. Setelah proklamasi, Indonesia tidak serta-merta tenang. Belanda kembali datang membonceng sekutu, memaksa Hatta dan para pemimpin lain untuk berjuang di dua front sekaligus, diplomasi dan gerilya. Hatta, dengan ketenangannya, menjadi ujung tombak diplomasi.
Ia menjabat sebagai wakil presiden sekaligus perdana menteri yang memimpin kabinet di masa-masa genting. Sambil mengatur strategi negara yang masih seumur jagung, Hatta memegang teguh janjinya di masa muda. Ia tidak akan memikirkan urusan pribadi sebelum Indonesia benar-benar berdiri tegak. Namun, ketika kemerdekaan sudah diproklamirkan, tibalah saatnya bagi sang pendeta pergerakan untuk menunaikan nazarnya. Pada usia 43 tahun, Bung Hatta akhirnya mengakhiri masa lajangnya. Ia tidak mencari jodoh di pesta-pesta mewah, melainkan menaruh hati pada Rahmi Rahim, gadis yang jauh lebih muda darinya. Pernikahan mereka dilangsungkan pada 18 November 1945 di sebuah villa di Megamendung, Bogor, di tengah suasana perang yang mencekam. Tidak ada emas permata atau harta benda mewah sebagai mas kawin. Dengan penuh kesederhanaan seorang intelektual, Hatta memberikan mas kawin berupa buku karyanya sendiri, Alam Pikiran Yunani. Buku itu ditulisnya saat dibuang di Bovendigol dan Banda Neira, menjadi simbol bahwa cinta dan perjuangannya adalah satu tarikan nafas yang tak terpisahkan. Puncak prestasi Hatta dalam diplomasi terjadi pada tahun 1949. Ia memimpin delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dengan piawai, Hatta bernegosiasi menghadapi alotnya diplomasi Belanda. Akhirnya, pada akhir tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Hatta menandatangani naskah pengakuan kedaulatan itu mewakili bangsanya. Kemenangan ini membuktikan bahwa pena dan otak Hatta sama tajamnya dengan bambu runcing para pejuang di medan laga. Namun, memasuki tahun 1950-an, awan mendung mulai menaungi hubungan Soekarno dan Hatta. Dua sahabat yang dijuluki Dwi Tunggal ini perlahan mulai berbeda arah. Soekarno, sang orator romantis, semakin terobsesi dengan revolusi yang belum selesai dan memimpikan kekuasaan yang lebih terpusat. Sebaliknya, Hatta yang realis dan demokratis, percaya bahwa revolusi sudah selesai dan saatnya fokus pada pembangunan ekonomi serta penguatan institusi demokrasi. Hatta ibarat rem yang pakem, sementara Soekarno adalah gas yang ingin terus melaju kencang. Ketika rem dan gas tidak lagi seirama, mesin negara pun mulai goyah. Jurang perbedaan semakin lebar ketika Soekarno mulai menggagas konsep demokrasi terpimpin dan ingin mengubur partai-partai politik yang dianggapnya bikin gaduh. Hatta menentang keras ide ini. Bagi Hatta, demokrasi tanpa partai adalah diktatorisme terselubung. Ia juga sangat khawatir dengan kedekatan Soekarno pada Partai Komunis Indonesia. Hatta, seorang Muslim yang taat dan demokrat sejati, tidak bisa menerima jika nasib bangsa diserahkan pada ideologi yang menurutnya bertentangan dengan Pancasila. Kritik-kritik Hatta seringkali diabaikan, membuatnya merasa tidak lagi berfungsi sebagai ban serap yang berguna. Puncaknya terjadi pada tahun 1956. Hatta merasa posisinya sebagai wakil presiden tidak lagi efektif untuk mengoreksi jalannya pemerintahan. Dengan berat hati namun penuh keyakinan, ia menulis surat pengunduran diri kepada DPR. Tanggal 1 Desember 1956, Hatta resmi menanggalkan jabatannya. Keputusan ini mengguncang rakyat Indonesia. Dwi Tunggal resmi tanggal lepas. Hatta memilih mundur bukan karena benci pada Soekarno, tetapi karena ia tidak mau mengkhianati hati nuraninya sendiri. Ia memilih menjadi warga negara biasa yang merdeka daripada menjadi pejabat tinggi yang terbelenggu. Setelah mundur, Hatta tidak lantas diam. Ia terus mengawasi jalannya pemerintahan dari rumahnya yang sederhana. Ketika Soekarno semakin otoriter dengan membubarkan DPR dan menekan lawan politik, Hatta menulis esai fenomenal berjudul Demokrasi Kita pada tahun 1960. Tulisan itu mengkritik tajam penyimpangan kekuasaan Soekarno, menyebut bahwa demokrasi terpimpin sebenarnya adalah diktator yang akan berumur pendek. Meski tulisannya dilarang beredar oleh rezim saat itu, suara Hatta tetap bergema, mengingatkan bangsa bahwa kekuasaan yang mutlak pasti akan korup. Hebatnya, meski berseteru hebat di panggung politik, hubungan pribadi Hatta dan Soekarno tidak pernah benar-benar putus. Hatta membedakan secara tegas antara urusan negara dengan urusan persahabatan. Meskipun ia mengkritik keras kebijakan Soekarno, Hatta tidak pernah menyerang pribadi sahabatnya itu. Sebaliknya, ketika Soekarno mulai sakit-sakitan dan diisolasi oleh kekuasaan Orde Baru di Wisma Yaso, Hatta adalah salah satu dari sedikit orang yang tetap mengingatnya.
Ikatan batin sebagai sesama proklamator yang pernah senasib sepenanggungan di masa penjajahan ternyata jauh lebih kuat daripada perbedaan ideologi politik manapun. Ketika mendengar kondisi Soekarno semakin kritis, Hatta tidak bisa tinggal diam. Namun, situasi politik saat itu membuat akses menjenguk sang proklamator sangat dibatasi. Hatta pun melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan, memohon. Ia menulis surat pribadi kepada Presiden Soeharto, meminta izin khusus untuk menjenguk sahabat seperjuangannya itu. Dalam suratnya, Hatta mengampingkan segala ego dan perbedaan pandangan politik, semata-mata demi menunaikan kewajiban seorang sahabat. Surat itu menjadi bukti betapa Hatta sangat menghormati ikatan persahabatan mereka, rela merendahkan hati di hadapan penguasa baru, demi bisa melihat wajah sahabatnya untuk terakhir kali. Izin pun akhirnya diberikan. Momen paling memilukan terjadi pada tanggal 19 Juni 1970. Hatta bergegas menuju Wisma Yaso, sekarang Museum Satria Mandala, tempat Soekarno dirawat. Masuk ke kamar rawat, Hatta melihat tubuh sahabatnya yang dulu gagah perkasa, kini terbaring lemah tak berdaya. Perlahan, Hatta mendekat dan memegang tangan Soekarno. Merasakan sentuhan itu, Soekarno membuka matanya dan berbisik lirih, "Hatta, kamu di sini." Hatta tak kuat menahan tangis. Ia memijat lembut kaki sahabatnya sambil menjawab, "Iya no, aku di sini." 2 hari kemudian, Soekarno wafat. Duit tunggal itu akhirnya bersatu kembali, bukan dalam politik, melainkan dalam keabadian sejarah, meninggalkan pelajaran bahwa persahabatan sejati tak lekang oleh badai zaman. Akhir perjalanan sang proklamator, 1970-1980. Tanggal 21 Juni 1970 menjadi hari yang kelabu bagi Hatta. Berita duka itu akhirnya datang. Soekarno, sahabat sekaligus musuh debatnya, telah pergi untuk selamanya. Meski sudah memprediksi hal ini saat menjenguknya 2 hari sebelumnya, Hatta tetap terpukul hebat. Bagi Hatta, Soekarno bukan sekedar rekan kerja, melainkan bagian dari dirinya sendiri. Dengan wafatnya Soekarno, separuh dari jiwa Dwi Tunggal itu telah hilang. Di pemakaman sahabatnya, Hatta berdiri dengan mata sembab, melepas kepergian sosok yang bersamanya membidani lahirnya republik ini, menyisakan dirinya sendiri sebagai penjaga terakhir memori perjuangan kemerdekaan. Sepeninggal Soekarno, Hatta menjalani masa tuanya jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan. Ia tinggal di rumah sederhananya di Jalan Diponegoro 57, Jakarta. Jangan bayangkan hidupnya bergelimang harta selayaknya mantan pejabat tinggi. Hatta hidup sangat pas-pasan, bahkan seringkali kesulitan membayar tagihan listrik dan air. Uang pensiunnya sebagai wakil presiden nilainya sangat kecil karena tergerus inflasi. Namun, Hatta tidak pernah mengeluh. Ia menolak tawaran jabatan komisaris perusahaan asing yang bisa membuatnya kaya raya, karena ia tidak mau menggadaikan idealismenya. Ia memilih hidup jujur meski sulit, sebuah teladan yang semakin langka di negeri ini. Ada satu kisah pilu yang menggambarkan betapa sederhananya hidup Hatta. Suatu hari, ia melihat iklan sepatu kulit merek Belly di koran. Ia sangat ingin memilikinya, namun uang tabungannya tidak pernah cukup. Hatta menggunting iklan itu dan menyimpannya di dompet, berharap suatu hari nanti bisa membelinya. Hingga akhir hayatnya, guntingan iklan itu masih tersimpan rapi di dompetnya, dan sepatu impian itu tak pernah terbeli. Sang pendiri bangsa, yang tangannya pernah memegang uang negara miliaran rupiah, bahkan tidak mampu membeli sepasang sepatu untuk dirinya sendiri karena kejujurannya. Pada tahun 1975, menyadari usianya yang semakin senja, Hatta menulis sebuah surat wasiat. Isinya sangat mengejutkan namun mengharukan. Ia menulis, "Apabila saya meninggal dunia, saya tidak ingin dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Saya ingin dikuburkan di tempat pemakaman rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya." Hatta tidak ingin dipisahkan dari rakyat oleh pagar-pagar makam pahlawan. Ia ingin beristirahat dengan tenang di tengah-tengah orang biasa, di tanah yang sama dengan rakyat jelata yang ia cintai. Memasuki tahun 1980, kesehatan Hatta terus menurun. Tubuh rentanya mulai digerogoti penyakit.
Pada awal Maret, ia dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Selama 11 hari dirawat, Hatta tetap menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Di sela-sela sakitnya, ia masih sempat memikirkan nasib bangsa, mengkhawatirkan korupsi yang mulai merajalela di era Orde Baru. Rakyat Indonesia menahan napas, doa-doa dipanjatkan dari masjid hingga gereja, berharap kesembuhan bagi sang bapak koperasi. Namun, takdir berkata lain. Jumat, 14 Maret 1980, pukul 18.56 WIB, Indonesia kembali berduka. Muhammad Hatta mengembuskan nafas terakhirnya dalam ketenangan, didampingi oleh istri tercinta, Rahmi, dan ketiga putrinya. Kabar wafatnya Hatta menyebar cepat seperti petir di siang bolong. Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh penjuru negeri. Radio dan televisi menghentikan siaran hiburan, digantikan dengan lantunan ayat suci dan lagu-lagu perjuangan. Bukan hanya pejabat yang menangis, tapi tukang becak, pedagang pasar, dan guru-guru di pelosok desa turut meneteskan air mata kehilangan sosok teladan kejujuran. Sesuai wasiatnya, pemerintah tidak memakamkannya di Kalibata. Jenazah Bung Hatta dibawa ke tempat pemakaman umum TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman pada tanggal 15 Maret 1980 menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Jalanan Jakarta macet total oleh lautan manusia yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Ribuan orang berdesak-desakan, bukan karena dimobilisasi, tapi karena cinta yang tulus. Di liang lahat yang sederhana itulah, jasad sang proklamator dibaringkan, menyatu kembali dengan bumi pertiwi yang diperjuangkannya. Bung Hatta telah pergi, namun ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga daripada emas, integritas. Ia mengajarkan kita bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan amanah untuk melayani. Ia membuktikan bahwa politik bisa dijalankan dengan santun dan bermartabat. Kisah hidupnya, dari anak kecil di Bukit Tinggi, mahasiswa pejuang di Belanda, proklamator di Jakarta, hingga pensiunan sederhana yang tak mampu membeli sepatu, adalah cermin jernih bagi bangsa ini. Hari ini, jika kita merindukan sosok pemimpin yang jujur, tataplah kembali wajah teduh Bung Hatta. Dia tidak mewariskan istana megah, dia tidak mewariskan dinasti kekuasaan, dan dia tidak mewariskan tumpukan harta. Dia hanya mewariskan sebuah guntingan iklan sepatu beli yang lusuh di dompetnya, sebuah simbol sunyi tentang keteguhan hati menjaga uang rakyat. Di tengah bisingnya dunia yang berebut kursi dan materi, Hatta adalah oase yang mengingatkan kita bahwa kehormatan seorang manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, melainkan dari apa yang berani ia tolak demi harga diri. Terima kasih Bung Hatta, terima kasih telah mencintai negeri ini melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Terima kasih telah mengajarkan kami bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Tidurlah dengan tenang di tanah kusir, di antara rakyat yang kau bela hingga akhir hayatmu. Namamu tidak hanya tertulis di buku sejarah, tapi terpatri abadi di sanubari kami, anak-anak Indonesia yang merindukan kejujuran. Selamat jalan Bapak Proklamator. Al-Fatihah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Bung Hatta adalah cermin yang sangat menyakitkan bagi kita hari ini. Ia mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah mata uang tertinggi seorang pemimpin. Beliau adalah wakil presiden yang konon meninggal tanpa pernah sempat membeli sepasang sepatu mahal yang dia idam-idamkan, sepatu beli, karena ia menolak kompromi dengan uang yang tidak halal. Integritas Hatta adalah warisan termahal bangsa ini. Jika kalian terinspirasi dan merindukan pemimpin seperti Bung Hatta, berikan dukungan moral kalian dengan menekan tombol like. Dan sekarang, jawablah pertanyaan sederhana ini di kolom komentar. Jika Bung Hatta hidup hari ini, apakah beliau bisa bertahan di tengah pusaran politik yang penuh intrik? Tuliskan jawaban bernas kalian di bawah. Agar kisah-kisah teladan ini tidak pernah hilang, dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita rawat integritas bangsa, satu kisah jujur pada satu waktu. Sampai jumpa di Dongeng Sejarah berikutnya. Salam.